Sebab Betul. itu Nabi sampaikan, apa Nabi katakan, solatlah kamu seperti mana aku solat. Perbuatan solat sehingga sekarang ini masih ramai lagi ulama-ulama, ustaz-ustaz berpertikaian dan kita juga bermazhab. Cara-cara bersolat itu berlainan sekali, mana sama. Betul, Jadi betul. solat itu hanya satu sejak Nabi Adam sehingga sekarang ini. Solat macam mana solat? Hafal Allah, zatullah, sifatullah, asma Allah, itulah solat. Yang bersolat itu semua, bukannya kita orang syariat, orang melakukan solat, mereka bersyariat, mereka bersolat dengan tubuh badan mereka, dengan nafsu mereka. Orang yang sudah bermarifat, dah mengenal Allah Ta'ala, mereka tidak bersolat dengan syariat, dengan tubuh badan nafsu mereka sendiri. Itu bezanya. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi maka di situ Alhamdulillah. maka tiadalah diri ini melainkan Allah Ta'ala belaka. Jadi yang kita lakukan selama ini sholat 5 waktu hanya olahraga saja ya Kang Mas. Iya, bersolat. Olahnya raga. Iya, bersolat tidak terikat dengan waktu. Perbuatan solat berterikat dengan waktu. Boleh nampak Agar tidak jadi olahraga saja di dalam sholat 5 waktu kita, ya kita harus belajar olah jiwanya. Iya. Agar tidak olahraga saja, kita belajar 5 waktu itu supaya kita bisa mengolah jiwa, tidak olahraga saja. Olahraga itu kan syariat, maknanya manusianya yang merasa menggerakkan raga, itulah olahraga. Supaya apa? Manusianya disuruh sholat 5 waktu, disuruh olahraga, agar manusia bisa bangkit jiwanya, agar manusia ketemu dengan olah jiwanya. Agar apa? Bila olah jiwa ini sudah tersambung, maka pasti olahraganya pasti lillah. Iya, benar. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi semuanya lillah. Itulah olahraga yang dibarengi dengan olah jiwa. Iya, benar. Perkara-perkara syariat itu yang kita lakukan untuk menghampirkan rohani jiwa kita kepada Allah Ta'ala, bukannya jasad. Bila kita bernafsu, ikut nafsu melakukan syariat, apa-apa perintah Allah, dengan nafsu kita, maknanya jasad saja tak sampai. Iya, itulah olahraga. Maknanya seluruh apa yang dilakukannya masih di dalam kekuasaan manusianya yang berbuat, ya olahraga, ya kan? Benar. Karena manusianya tidak sadar bahwa siapa pelaku olahraga ini, bila tak ada uripe Allah, ya tak ada olahraga. Supaya manusia mengembalikan olahraga itu kepada olah jiwanya, ya kan Mas? Benar. Sebabnya semuanya itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Agar tidak jadi olahraga lagi, termasuk kurban pun juga olahraga kan Mas. Iya benar. Karena ia kelihatan raganya yang berbuat, bisa bersedekah, raganya yang bisa berkorban, yang bisa bekerja, yang menghasilkan duit untuk membeli lembu, sapi atau kambing, itu kan olahraga ya kan. Iya. Benar sekali. Supaya apa olahraga ini dihadirkan oleh Allah? Supaya manusia mengikuti langkah-langkah Allah atau mengikuti syariat Allah. Supaya olahraga ini sambung kepada olah jiwanya. Adanya olahraga ini, bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada olahraga. Tak bila tak ada uripe Allah, ya tak ada pergerakan. Bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada syariat. Maka bila manusianya sudah kembali kepada uripe Allah, olahraga ini sebenarnya adalah olah jiwa, otomatis kembali lillah, ya enggak Mas? Itulah korban sebenar-benarnya, korban itulah sholat sebenar-benarnya sholat. Syahadat, ya, puasa, haji, jadi itu ahad. Iya, tapi manusia sudah terbalik. Itu yang dimaksud manunggaling kaulolan Gusti. Alhamdulillah. Jadi maknanya manusianya sudah tenggelam di dalam lillah, bukan jadi satu. Kenapa? Karena manusia dan Tuhan memang satu, tidak ada dua. Enggak boleh dipisah, mana boleh dipisah. Iya.
Hidup dan badan tak boleh dipisah, ya kan? Adanya badan ya karena hidup, adanya olahraga karena ada olah jiwa, ya dan Mas. Ya. Allahu Akbar. Mana yang lain-lain Jadi nih kalau tak naik? ya mungkin yang lain-lain sudah paham dan menyimakkan. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi memang kita sadarilah selama ini kita beribadah sejak akil balik sampai setua ini hanyalah olahraga saja. Yang mana olahraga, pengolahan raga ini masih dikuasai oleh manusianya. Masih dikuasai di dalam linafsi. Maka ya olahraga terus. Sampai kapan olahraga ya kan Mas? Maka dari itu olahraga ini pun harus dibarengi dengan olah jiwa. Supaya apa? Olahraganya tidak sia-sia. Supaya apa? Olahraganya menjadi jalan husnul khotimah. Olahraganya menjadi amal ibadah, amal kebajikan. Kenapa? Karena olahraganya bukan olahraganya manusia lagi. Kita tak punya apa-apa kok. Iya. Waalaikumsalam, Kak Mas. Kita tak punya apa-apa kok, arep macam-macam. Jadi memang apapun itu, sholat, zakat, kurban, puasa, haji, itu semua sebenarnya bukan ibadah bagi kita, tapi racun yang harus kita buang. Racun itu jangan dibangga-banggakan. Keburukan, kejelekan, tidak Kang Mas. Maka jangan sampai manusia tahu kekotoran kita, jangan sampai manusia tahu kenajisan kita. Maknanya apapun yang kita berbuat, kebaikan, kebajikan apapun, biarlah hanya Allah yang tahu, karena itu hanya milik Allah, bukan milik manusianya. Karena kalau manusia yang mengaku-ngakui, maka ia akan tenggelam di dalam kenajisan, di dalam racun itu sendiri. Tidak suci-suci manusianya, ya kan Kang Mas? Sebab itu dizahirkan, diwujudkan oleh Nabi dengan syariat-syariat itu supaya kita ke arah itu, tapi kita sudah sebaliknya. Iya. Supaya kita ketemu olah batinnya, bukan olahraga saja, ya kan Kak Mas? Benar. Selama ini kan yang kita lihat hanya olahraga. Sholatnya, ibadahnya, sholawatannya, baca Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, apapun ibadah itu, zikirannya, semuanya hanya olahraga. Olahraganya manusianya yang merasa bisa itu semua. Iya. Maka dari itu pun harus kita belajar olah jiwa supaya olahraga ini bisa kembali kepada jiwa. Maknanya supaya pergerakan ini dikembalikan kepada la haula wala quwata illa billah. Bila sudah kembali kepada la haula wala quwata illa billah, apa yang mau dibangga-banggakan, apa yang mau ditunjuk-tunjukkan, apa yang mau diriak ujub sombongkan, ya enggak Mas? Kenapa kok ikhlas? Enjoy saja, uang bukan milikku. Aku sholat pun disolatkan. Aku ibadah pun diibadahkan. Aku takbiran pun ditakbirkan. Bicara pun dibicarakan. Makan minum pun dimakan minumkan. Terus apa yang aku banggakan dari apa-apa yang bukan aku yang melakukannya? Iya enggak Kang Mas? Kita tidak memilih kapan sebesar darah pun tiba-tiba kita mengaku-ngaku itu perbuatan kita. Tak cukup dengan itu kita minta pahala lagi, minta surga lagi. Padahal sudah duduk dalam surga. Iya. Jadi ketika manusianya masih olahraga, itulah ya alam anar. Anar apa? Anar itu di dalam jiwa apa? Api yang di dalam jiwa, api yang tergores, api yang jauh dari Tuhannya, ya anar terus, olahraga terus. Sampai kapan olahraga, ya kan?
Tapi bila manusianya sudah mengolah jiwanya, sudah belajar ilmu ketuhanan, maka apapun yang diolahragakan pasti otomatis kembali kepada olah jiwanya. Karena manusianya sudah mengetahui bahwa apapun yang dikerjakannya sesungguhnya bukan miliknya. Iya kan Kang Mas? Ya, Itulah Islam itu, indah Islam itu.